Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita berjumpa kembali dalam renungan pada pagi hari ini. Kita bersyukur kepada Tuhan yang baik, yang selalu mengasihi dan menolong kita, serta memimpin kita dalam kesempurnaan. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih kami bersyukur untuk pagi hari ini. Kembali kami ada karena anugerah-Mu dan karena Tuhan punya rencana yang baik buat setiap kami. Kembali saat ini kami mau mendengarkan sabda firman-Mu. Urapilah kami Tuhan supaya kami mengerti dan mentaati setiap kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat firman Tuhan saat ini terdapat dalam kitab Kejadian 1 ayat 31. Tertulis demikian. Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari ke-6. Saudara yang dikasihi Tuhan, Kepala Pertamanan Kota Bandung beberapa tahun yang lalu mengatakan semua taman yang indah di Kota Bandung yang dibangun dengan anggaran cukup besar mengalami kerusakan. Penyebabnya adalah adanya tindakan vandalisme dan pencurian. Taman yang indah itu menjadi rusak karena pelanggaran. Begitulah yang terjadi dalam kehidupan semesta ini. Tuhan menciptakan semuanya baik dan indah, tapi dosa merusak keindahan itu. Namun meskipun dosa merusaknya, satu kebenaran ini tetap berlaku, bahwa Tuhan membuat segalanya dengan sangat baik. Kita perhatikan Kejadian 1 ayat 31. Di situ tertulis, maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari ke-6. Mengakhiri karya penciptaannya selama 6 hari, Tuhan melihat segala yang dijadikannya itu. Dan kesimpulannya adalah bahwa semuanya itu sungguh amat baik. Jadi bukan sekedar baik saja, tapi sungguh amat baik. Kalau dibuat nilainya seperti di transkrip ijazah, maka nilainya ibarat seperti A+, lebih dari sempurna. Apa yang Tuhan buat itu sangat amat baik, karena Dia maha sempurna, maha baik. Dia adalah pencipta yang maha kreatif, seniman di atas seniman, desainer di atas desainer, perancang di atas segala perancang. Tapi sayangnya Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa karena pikiran dan keputusan mereka. Adanya kehendak bebas membuat Adam dan Hawa bisa memilih. Tuhan tidak menciptakan manusia seperti robot yang hanya bisa menuruti tanpa berpikir, tanpa punya kehendak untuk memilih. Tuhan memberikan kehendak bebas kepada manusia supaya sungguh-sungguh kasih dan ketaatan manusia itu benar-benar murni, lahir dari hati. Akibat dari dosa, maut menjalar dan bumi menjadi terkutuk. Tapi kita bersyukur karena Allah telah datang sebagai manusia untuk memulihkan keadaan yang rusak akibat dosa. Ia datang untuk menyelamatkan dan memberikan kita hidup yang kekal. Ia memperbaiki yang sudah rusak dan memulihkan status kita sebagai anak-anaknya. Tuhan punya rancangan yang baik buat kehidupan saudara dan saya, buat kehidupan kita masing-masing. Tapi ada satu hal yang perlu kita lakukan sebagai bagian dari kontribusi kita pada rancangannya, yaitu jangan melanggar, jangan lakukan dosa, hindarkan diri kita dari kesalahan yang dapat merusak keindahan rancangannya dalam hidup kita. Tetaplah hidup dalam firman-Nya dan berjalan dalam tuntunannya agar hidup kita selalu baik dan indah. Kalau kita terjatuh dalam dosa, bertobatlah dan kembali datang kepada Tuhan untuk berjalan dalam kebenaran-Nya. Seperti perumpamaan tentang anak terhilang yang kembali kepada bapaknya dan mengalami pemulihan, demikianlah kita hendaknya kembali kepada Tuhan ketika telah menyimpang dari jalan-jalannya, agar hidup kita dipulihkan dan rancangan Tuhan yang indah
tidak menjadi rusak karena pemberontakan kita, tapi terlaksana karena ketaatan kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, adakah di antara kita yang saat ini sedang merasa bahwa Tuhan tidak baik, merasa bahwa hidupmu tidak baik, karena Tuhan tidak punya rencana yang baik? Percayalah saudara, Tuhan itu baik, dan Tuhan punya rencana yang baik buat saudara dan saya, buat kita semua. Firman Tuhan dalam Yeremia 29 ayat 11 mengatakan bahwa Tuhan punya rencana yang baik buat kita untuk memberikan kita hari depan yang penuh dengan harapan. Kalau ada di antara kita yang saat ini telah jatuh dalam dosa, mari jangan terus-menerus hidup dalam dosa, tapi bertobatlah, akui dosa, dan terimalah pengampunan dari Tuhan, serta hiduplah dalam kebenaran. Dalam 1 Yohanes 1 ayat 9 dikatakan, jika kita mengaku dosa kita, maka Tuhan itu setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Percayalah, hidup kita baik dalam tangan Tuhan, dan hidup kita indah dalam rencananya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar saat ini, mengingatkan kami bahwa Engkau Tuhan adalah Allah yang baik. Engkau menciptakan segala sesuatunya baik, segala sesuatunya indah, semuanya sempurna dalam rancangan-Mu. Tapi dosa merusak keindahan itu. Kami tidak mau merusak keindahan rancangan-Mu dalam hidup kami pribadi. Karena itu kami mau hidup dalam ketaatan. Kami mau hidup dalam kasih, dalam iman, dalam sikap dengar-dengaran kepadamu, ya Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu. Pimpin kami terus ya Roh Kudus, untuk kami melangkah, berjalan dalam kebenaran-Mu, dan semakin mengerti kehendak-Mu Tuhan di hidup kami. Kami bawa kepadamu setiap pergumulan kami masing-masing. Kami mohon lawatan Tuhan atas setiap kami. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang susah Tuhan hiburkan, yang putus asa Tuhan beri semangat baru, yang terikat terbelenggu dosa dan kuasa kegelapan Tuhan lepaskan dan berikan kemenangan. Dan yang sedang dalam persoalan, masalah, pergumulan apapun, Tuhan berikan jalan keluar yang ajaib. Mujizat-Mu Tuhan nyatakan. Pimpin kami Tuhan di sepanjang hari ini dalam segala tugas aktivitas kami, agar semua yang kami kerjakan menyenangkan hati Tuhan. Tuhan buat berhasil, dan hidup kami senantiasa mempermuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus, menyertai kita semua, sekarang ini dan sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali, dan bahkan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.